Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Rifki Aiman dari Prodi PCKR B, kelas PCKR B, NIM 6101421048. Di sini saya akan menjelaskan terkait Artikulasio dibagi menjadi 3, yaitu artikulasi di daerah kepala atau wajah, kemudian anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Dimulai dari anggota kepala. Anggota kepala dibagi menjadi 13 artikulasio. Yang pertama yaitu artikulasio sinantrosis sutura. Contohnya sutura koronalis, tulang pembentuk frontal parietal, gerakan tidak ada. Selanjutnya sinatrosis sutura. Contoh sinatrosis sutura sagittalis, tulang pembentuk parietal dextra dan sinistra, gerak tidak ada. Selanjutnya sinatrosis sutura. Contoh sutura squamosa, tulang pembentuk parietal temporal, gerakan tidak ada. Artikulasio sinatrosis sutura. Contoh sutura lamboidea, tulang pembentuk parietal occipital, gerakan tidak ada. Selanjutnya artikulasio ellipsoidea. Contoh temporomandibularis, tulang pembentuk temporomandibula, kemungkinan gerakan yaitu elevasi depresi, yaitu buka tutup mulut. Kemudian ada produksi retraksi, yaitu maju mundur geraham. Selanjutnya artikulasio ellipsoidea. Contoh Atlanto occipitalis, tulang pembentuknya yaitu ospital atlas, gerakan kemungkinan yaitu fleksi ekstensi, lateral fleksi, yaitu patahkan kepala ke kanan dan ke kiri. Patahkan kepala ke kanan ke kiri. Selanjutnya ada ellipsoidea. Contohnya Atlanto axialis, tulang pembentuknya ada atlas dan aksis, yaitu leher atas dan leher bawah. Contoh gerakan rotasi kepala berputar. Lanjut, ada artoidea. Contoh intervertebralis, tulang pembentuknya yaitu vertebra. Punggung, kemungkinan gerakan ada meluncur, yaitu badan miring ke kanan dan ke kiri. Kanan ke kiri. Lanjut, ada artikulasi symphysis. Contohnya discus intervertebralis, tulang pembentuknya punggung, gerakannya tidak ada. Kemungkinan ada artikulasi ellipsoidea. Contohnya lumbosacralis, tulang pembentuknya ada lumbalis sacralis, gerakan kemungkinan sedikit rotasi berputar sedikit. Selanjutnya ada artikulasio gemhois. Contohnya processus alveolaris dentis, tulang bentuknya yaitu proses alveolus gigi, dengan maksila atau mandibula, sendi gigi yaitu sendi mati dan tidak ada gerakannya. Lanjut, ada artikulasi oatroidea. Contohnya costovertebralis, tulang pembentuknya costa vertebra. Torakal atau costa thoracalis. Contohnya gerakan kemungkinan meluncur atau bergeser, busungkan dada.
Yang terakhir ada artikulasio aturdie, contohnya sternocostalis, tulang pembentuknya ada sternum dan costa. Gerakan kemungkinan yaitu meluncur, contohnya busungan dada seperti itu. Contoh-contoh artikulasi di bagian kepala. Selanjutnya yaitu artikulasi anggota gerakan atas dibagi menjadi 12. Yang pertama yaitu artikulasio atau dia, contohnya itu sternofalicularis dan acromioclavicularis, tulang pembentuknya yaitu sternum, clavicula dada dan bahu depan, dan scapula clavicula bahu belakang dan bahu depan. Gerakan kemungkinan yaitu elevasi depresi, bahu naik secara bersama-sama, kemudian artikulation peride, contohnya yaitu humeri, scapularis, tulang pembentuknya scapula, humerus yaitu bahu belakang dan lengan atas. Gerakan kemungkinan yaitu fleksi ekstensi, tangan berputar 360 derajat. Selanjutnya artikulasi ginglimus, contohnya kubiti, tulang pembentuk untuk humerus, radius, ulna yaitu lengan atau jempol, siku dan kelingking. Siku yaitu fleksi ekstensi, dengan lengan bawah ditekuk. Kemudian ada artikulasio tokoidea, contohnya radio ulnaris, proksimal dan radioulnaris distal, contohnya radius ulna yaitu jempol, siku dan kelingking. Gerakan kemungkinan yaitu pronasi, supinasi yaitu membalikan telapak tangan secara bersama-sama. Lanjut ada artikulasio sindosemasis, contohnya membran intrusi radulnaris yaitu tulang pembentuk membran, jaringan ikat, gerakannya tidak ada. Ada artikulasio ellipsoidea, contohnya ada radiokarpal, palang pembentuknya radius ulna, kartal yaitu jempol siku, telapak tangan. Gerakan kemungkinan fleksi ekstensi, abduksi, aduksi, gerakan telapak tangan. Lanjut ada atau dia, contohnya interkarpal, tulang pembentuk karpal, pergelangan tangan. Gerakan kemungkinan menggeser, meluncur atau menggeser, gerakan telapak tangan. Dan artikulasi solaris, contohnya karpometakarpal, satu tulang pembentuk karpal, metakarpal satu gerakan. Kemungkinan fleksi, ekstensi, obsisi, aduksi ibu jari ditekuk. Artikulasi contoh karpometakarpal 2-5 tulang pembentuk yaitu karpal, metakarpal 1-5 gerakan. Kemungkinan meluncur atau geser dari melebar menutup. Nexpoidea, contohnya intermetakarpal, tulang pembentuknya yaitu basis metakarpal.
basis metakarpal. Gerakan kemungkinan meluncur atau bergeser. Kemudian ada elips lydia. Contohnya metakarpophalangeal. Tulang pembentuk metakarpal phalanges kemungkinan fleksi ekstensi, yaitu sering mengapa buka yang terakhir atau artikulasio ginglimus. Contoh intervalnya, contoh pembentuk ada phalanges yaitu jari tangan gerak kemungkinan fleksi ekstensi. Dari di toko buka seperti itu penjelasan tentang anggota artikulasi gerak atas. Selanjutnya artikulasio anggota gerak bawah dibagi menjadi 14. Yang pertama yaitu artikulasi simbiosis, dan contohnya simbiosis bugis, tulang pembentuknya pubis, dextra, sinatra, gerakan tidak ada. Yang kedua artikulasio andrioidinya, contoh sakrolika, tulang pembentuknya sakrum dan ilium. Sakralis atau pindah adekan tidak ada. Nomor 3 yaitu artikulasi astroidea. Nama contoh cukai tulang pembentuknya itu aja, belum kai atau cap femur. Katakan kemungkinan fleksi ekstensi, yaitu angkat pada nomor 4 yaitu artikulasi ginglimus. Contohnya geneo, tulang pembentuk itu femur, patella, tibia, gerakan fleksi ekstensi tekuk lutut. Selanjutnya nomor 5 itu artikulasio atau dea. Contohnya tibiofibularis proksimal atau tipe fibularis distal. Tulang pembentuknya ada tibia dan fibula. Gerakan tidak ada. Nomor 6 yaitu artikulasi osismoses. Contoh yaitu membran indosiar tibiofibularis. Tulang pembentuknya yaitu membran jaring ikat gerak. Kemungkinan yang tidak ada. Nomor 7 yaitu artikulasi ginglimus. Contoh kalau crelaris, tulang pembentuknya itu talus. Tibia, fibula, yaitu pergelangan kaki tibia. Fibula, gerakan kemungkinan plantar fleksi. Dorfleksi, yaitu pergerakan kaki lurus dan ditekuk. Selanjutnya ada aturdia, contohnya yaitu tarsal dalam 2 bentuk, yaitu tarsal, gerakan kemungkinan yaitu meluncur atau bergeser seperti menendang. Kemudian ada antordia, contohnya yaitu talokan canisus, tulang pembentuknya itu talus, dan calcaneus, yaitu pergelangan kaki, dan tumit akan kemungkinan yaitu mengayun. Kemudian atau dia contohnya yaitu medio tarsal atau sub, tulang pembentuknya ada terus, dan navicular, yaitu pergelangan punggung kaki, gerakan ada inversi, eversi saat baris kaki menutup,
Selanjutnya ada artodial, contohnya tarsum metatarsal. Tulang pembentuknya yaitu tarsal dan metatarsal. Gerakan kemungkinan meluncur atau bergeser. Selanjutnya antordea, contoh intermetatarsal. Pembentuknya basis metatarsal. Gerakannya meluncur atau bergeser. Jadi kaki ditekuk, buka. Selanjutnya ellipsoidea. Contohnya yaitu metatarsofagal. Tulang pembentuk metakarpal dan phalanx. Jelaskan kemungkinan fleksi ekstensi telapak kaki ke atas, bawah, dan abduksi, adduksi. Telapak kaki menutup. Terakhir yaitu gingimus. Contohnya yaitu interphalangia. Tulang pembentuknya ada phalanx yaitu telapak kaki gerak. Kemungkinan yaitu ada fleksi, ekstensi, jari ditekuk, dibuka. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.